Di balik setiap halaman, tersembunyi dunia yang menunggu untuk di-ITMU ke AN. Selamat datang. True Story. Hukuman. Setibanya di rumah Fandi, aku langsung saja masuk ke halaman rumahnya dengan motorku, lalu aku parkirkan di sana dan turun. Fandi yang mendengar suara motorku keluar dari belakang rumahnya, sepertinya gudang itu berada di sana. Fandi ditemani oleh 3 preman bertubuh tinggi dan kekar, tato memenuhi tubuh mereka. Hi, ngeri juga. Aku merinding melihat mereka yang sangar seperti itu. Langsung masuk aja, Jas. Mereka kangen sama lu. Ajak Fandi tersenyum miring. Aku dan Fandi berjalan bersama menuju gudang yang terletak di belakang rumahnya. Rumah ini adalah rumah pribadi Fandi yang sudah disiapkannya untuk masa depan dengan Vera. Tetapi sayangnya Vera lebih dulu pergi, sehingga mimpi Fandi untuk bisa hidup bersama di rumah ini pun kandas. Aku kasihan pada Fandi. Dia pasti masih merasa sedih kehilangan Vera. Aku sampai di depan gudang rumah Fandi yang ternyata dipisah dari rumah utama. Fandi membukakan pintu gudang untukku dan mengajakku masuk. Begitu masuk, aku melihat 2 wanita terikat di sana. Mulut mereka juga dibungkam dengan lakban berwarna hitam. Ekspresi mereka saat melihatku tentu saja yang sangat aku nantikan. Ekspresi itu seolah menjerit dan memintaku untuk mengampuni mereka. Aku menyunggingkan senyum miring dan berjongkok di hadapan mereka. Mela melotot padaku. Seakan dia berkata tolong lepaskan aku. Rambutnya acak-acakan. Matanya hitam karena tak tidur. Ibunya pun sama. Raut ketakutan kini tampak di wajahnya. Aku mendekatkan wajahku pada Anita, lalu melepaskan lakban dari mulutnya. Pak Jason, tolong lepaskan saya, Pak. Saya mohon. Apa? Pak, kemana panggilan sayang yang kamu gunakan untuk memerah saya? Tanyaku santai. Pak, tolong maafkan saya. Saya mohon lepaskan kami, Pak. Anita kembali memohon dengan lelehan air mata. Saya? Bukankah kemarin kamu ngomong kamu kenapa berubah lagi? Tanyaku lagi. Aku rindu panggilan sayang darinya itu. Panggilan yang membuatku muak dan ingin membunuhnya. Tolong maafkan saya, Pak. Ampuni kami. Kami janji gak akan pernah mengulanginya lagi. Anita Mela memohon dengan cucuran air mata yang semakin deras. Tangisnya semakin menggema di dalam gudang itu. Beruntung, rumah Fandi jauh dari pemukiman, sehingga aku sangat santai walaupun dia menangis kencang. Kamu pikir saya akan diam saja ketika kamu mempermainkan saya? Kamu tahu, saya bisa membayar banyak preman untuk memperkosa kamu kalau memang saya berniat jahat, tapi saya gak sejahat kamu. Saya hanya ingin memberikan pelajaran untuk orang-orang yang berani macam-macam dan mempermainkan saya. Aku berdiri, berjalan mengitari mereka. Pak, saya mohon ampuni kami. Saya mohon, saya ngaku salah dan akan saya jelaskan kepada istri Bapak kalau Bapak gak salah dan hanya dijebak. Mela memohon lagi. Kamu tahu, gara-gara kamu mengirimkan foto itu sama Larissa, dia pergi dari rumah dan saya harus berusaha keras untuk mencarinya. Dia bahkan gak percaya lagi sama saya. Apa kamu bisa mengembalikan kepercayaan istri saya itu? Aku berjongkok dan mencengekram dagu Anita kasar. Aku benci wanita ini. Aku jijik melihat wajahnya ini. Ingin sekali aku kuliti dan kuberikan pada buaya. Maaf, Pak, tapi saya gak tahu kalau akhirnya seperti itu. Saya minta maaf. Anita ketakutan melihat aku yang marah.
Aku memang tak pernah semarah ini meskipun orang sering membuatku marah. Tetapi kali ini aku tak bisa menahan diri lagi. Untuk orang-orang seperti mereka, aku tak akan memberikan toleransi lagi. Enggak tahu ya, bukankah kamu memang sengaja ingin menghancurkan hubungan saya dengan Larissa dan mengambil posisi itu buat kamu? Kami pikir saya mau sama kamu. Sebinal apapun kamu, saya nggak akan pernah suka sama kamu. Saya bukan tipe laki-laki yang menyukai wanita binal seperti kamu. Saya lebih menyukai gadis cantik yang polos seperti Larissa. Aku memiringkan kepalaku di depannya. Mataku menatap matanya langsung. Mela ketakutan melihatku seperti ini. Mungkin dia belum tahu seberapa ganasnya aku ketika marah. Selama ini, aku hanya menunjukkan sisi baik di depan semua orang. Aku tak pernah menunjukkan kalau aku ini jahat. Wajar saja mereka mempermainkan aku, dan aku juga malah menemani mereka bermain. Anit, aku lihat tubuhnya bergetar. Sepertinya dia sangat takut padaku. Dia juga menggeser tubuhnya mundur menjauhi aku. Aku kembali menutup mulutnya dengan lakban. Sudah cukup aku berbicara dengannya. Sekarang giliran si jalang tua. Aku mendekati ibunya dan membuka lakban penutup mulutnya juga. Apa kabar? Tanyaku basa-basi. Dia menundukkan kepala, tak berani menatapku. Hei, kenapa menunduk? Jangan malu-malu dong. Aku mengangkat kepalanya hingga wajahnya berhadapan denganku. Oh ya ampun, kasihan sekali. Karyawatiku yang baik ini terikat ya. Malang Nian. Aku mengejeknya dengan sikap yang lembut. Kenapa diam? Kamu kan pandai bicara dan membujuk saya saat itu. Kenapa sekarang diam? Tanyaku lembut. Pak Jason, tolong maafkan saya, Pak. Maafkan saya. Saya hilaf. Dia akhirnya berbicara juga. Oh, hilaf. Baik, gak apa-apa. Jawabku. Dia menangis. Kamu sengaja kan masukin anak kamu ke kantor saya supaya kamu bisa memeras saya menggunakan kecantikan anak kamu itu. Tanyaku dingin. Dia menggeleng, tak mau mengaku. Tak mau mengaku ya. Aku rasa butuh sesuatu yang ekstrim untuk membuka mulutnya itu. Fen, minta pisau atau gunting dong. Kayaknya gue harus buka mulutnya biar ngomong. Aku meminta benda tajam pada Fandi dengan suara lantang. Wanita itu melotot. Takut. Dia pasti berpikir kalau aku akan melakukan sesuatu padanya. Hahaha. Tidak, aku hanya menggertaknya saja. Fandi datang membawa pisau daging dan juga gunting, lalu memberikannya padaku. Aku tersenyum pada wanita itu. Mau yang mana? Tanyaku, menunjuk pada dua benda tajam itu yang kuacungkan di depan matanya. Ya. Jangan, Pak. Sata mohon jangan sakiti kami. Wanita itu memohon. Tangisnya sangat pilu. Dia takut. Kamu akan selamat kalau kamu jawab pertanyaan saya dengan jujur. Cuma itu yang perlu kamu lakukan. Ucapku. Kamu sengaja memasukkan anak kamu ke kantor, membujuk saya supaya saya mau menerimanya. Dan kamu bersama si jalang ini bersekongkol untuk menipu saya. Saya yakin rencana awal kalian adalah ingin saya menikahi dia dengan dalih saya telah menidurinya dan mendepak posisi Larissa dalam hidup saya. Kemudian kalian akan menikmati seluruh harta kekayaan saya itu dan mengubah hidup miskin kalian menjadi kaya raya. Tetapi rencana kalian ubah karena saya nggak pernah melirik si jalang ini. Kalian pun memerasa saya dengan ancaman foto itu. Bukan begitu? Aku membeberkan rencana awal mereka yang aku ketahui dari preman yang selama beberapa hari ini mengintai mereka. Para preman itu bilang,
kalau mereka mendengar keduanya tertawa terbahak-bahak di dalam kamar dengan mengatakan kalau mereka mengubah rencana menjadi pemerasan. Aku pun jadi tahu. Mengawal Mela membuat sandiwara. Itu karena dia ingin aku menikahinya. Jawab saya, ucapku dingin. Wajahku semakin mendekat pada wanita jalang tua. Dia menggeleng lagi, tak mau mengakui itu. Baik, jika itu maunya. Aku lebih tertantang untuk bermain lebih lama. Sepertinya pisau lebih bagus untuk memotong daging manusia, lalu memasukkannya ke dalam karung dan membuangnya di sungai. Bener gak, Fen? Aku mengacungkan pisau daging di depan matanya. Bener banget. Apalagi kalau kepala sama tubuh dipisah. Itu kayaknya seru. Balas Fandi. Gila, bisa juga dia mengimbangiku. Mulai dari leher dulu kali ya. Biar gak berisik. Ucapku, menempelkan pisau di lehernya. Jangan, Pak. Jangan. Saya mohon jangan. Wanita itu sangat ketakutan. Mata pisau menempel di lehernya. Siapa yang tak panik? Hempit. Mela seolah berteriak memintaku untuk dan tamparan. Aku melepaskan ikatan keduanya, lalu meminta preman-preman itu membawa mereka ke kantor polisi dengan mobil. Sementara aku dan Fandi menyusul dengan motorku. Aku tak bisa membiarkan mereka tetap berkeliaran bebas. Mereka harus merasakan sebuah hukuman untuk kejahatan mereka. Kalian bayangkan saja, aku memberinya uang setiap hari sebanyak 20 juta. Dalam seminggu pun aku kehilangan 140 juta. Jika uang itu aku gunakan untuk biaya pendidikan Larissa, pasti cukup untuk beberapa bulan. Tapi sudahlah, semua sudah terjadi. Aku memang sengaja mengumpannya supaya dia rileks dan preman-preman tadi bisa dengan mudah mengintainya. Setibanya di kantor polisi, aku langsung melaporkan kejahatan mereka padaku, beserta barang bukti yang aku punya, mulai dari riwayat transfer hingga cek pemerasan. Setelah itu, aku dan Fandi keluar dari kantor polisi. Aku tak lupa membayar preman yang telah membantuku. Aku mengajak Fandi main ke rumahku, karena Fandi memang tak pernah main ke rumahku yang baru. Dulu dia sering bermain ke rumah lama saat orang tuaku masih ada, tentu saja saat SMA. Tapi setelah kami lulus, kami tak pernah berkontak lagi. Aku dan Fandi bertemu kembali karena Vera. Dan aku pikir tak ada salahnya mencoba bersahabat dengan Fandi, karena dia juga lelaki yang baik. Sampai di rumah, aku mengajaknya masuk dan mempersilahkan Fandi untuk duduk. Saya pulang, teriakku dari bawah. Larissa yang ternyata ada di kamarnya berlayar kecil menuruni tangga dan langsung memelukku. Om dari mana? Kok lama? Tanyanya merengut. Maaf ya, tadi saya ke rumah Kak Fandi dulu. Aku menunjuk pada Fandi yang duduk di ruang tamu. Hai Sa, sapa Fandi. Hai Kak, balas Larissa. Tak lama kemudian Lele turun juga dari kamar. Larissa menghampiri kami. Hai Om, Lele juga memanggilku Om sekarang. Hai, saya kira kamu gak di sini. Aku balas mengapa. Larissa tadi yang telepon aku minta ke sini. Jadi aku ke sini deh. Jawabnya. Oh iya, bagus kalau Larissa ada teman. Larissa masih memelukku. Lah, kenalin itu Kak Fandi, teman saya. Aku memperkenalkan Lele pada Fandi. Lele menghampiri Fandi yang duduk di ruang tamu. Salam kenal Om, saya Lele. Lele mengulurkan tangannya lada Fandi. Di luar dugaan, dia malah memanggil Om. Fandi menerima uluran tangannya dan memperkenalkan diri. Namun, Fandi tak berkedip melihat gadis cantik berhijab itu.
Dia juga senyum-senyum melihat Leile. Aku curiga. Jangan-jangan Fandi menaruh rasa pada Leile. Silakan saja. Kalau dia berani menghadapi Raihan. Kamu milikku 21 tambah, yang gak suka silakan skip. Malam ini, seperti janjiku pada Lerisa, aku mengajaknya berjalan-jalan malam dengan motor. Dia sangat antusias sekali, hingga sudah berdandan sejak maghrib. Aku sangat mengerti. Ini adalah kali pertama untuknya berjalan-jalan dengan motor bersamaku. Apalagi aku menang orang yang sibuk. Jarang sekali bisa membawanya jalan-jalan. Om, cepetan dong. Om lama ah. Lerisa muncul di balik pintu kamarku. Bibirnya cemberut. Iya, saya selesai sebentar lagi. Kamu tunggu aja di bawah. Jawabku yang masih mengenakan jaket. Lama. Om dandan kayak anak cewek aja. Gerutunya. Dia pergi dengan menghentakkan kakinya ke lantai. Dia pasti ngambek karena aku bersiap terlalu lama. Tadi aku mengerjakan sedikit pekerjaanku, maka aku sedikit terlambat. Wajar jika Lerisa ngambek. Tapi tenang, dia ngambek takkan lama, karena aku akan membawanya ke tempat yang indah, lalu membelikannya es krim. Dia sangat mudah untuk dibujuk. Hehehe. Setelah siap, aku menyambar kunci motor dan 2 helm yang kumiliki, lalu turun menemui Lerisa yang sudah dengan bosan menungguku di teras depan. Yuk, ajakku. Meos. Om lama banget. Ini udah mau malam. Mending gak usah. Lerisa beneran ngambek. Dia bahkan tak mau menoleh padaku. Bibir manisnya mengerucut. Ya maaf, kan saya ada kerjaan sayang. Ini baru jam 7 kok. Yuk. Aku memakaikan helm padanya meskipun dia cemberut. Masa bodoh? Yang penting helm itu bisa melindungi kepalanya. Aku memakaikan jaket tebal padanya, supaya dia tak masuk angin. Gak salah. Kamu pakai rok pendek pergi bermotor kayak gini? Tanyaku. Dia tak menjawab. Aku khawatir jika dia memakai rok pendek seperti itu, bagaimana tidak? Kami akan bermotor, tentu saja dia akan kedinginan. Sebenarnya rok Lerisa tak begitu pendek, hanya sebawah lutut saja, tetapi itu tetap menggangguku. Karena Lerisa tak merespon juga. Aku pun masuk ke dalam rumah untuk mengambil celana legging miliknya, kemudian kembali. Aku memakaikan celana itu padanya untuk lapisan, supaya Lerisa tak kedinginan. Terlebih lagi jika roknya tertiup angin pasti akan tersibak dan memperlihatkan paha mulusnya. Aku tak rela, pahanya jadi tontonan orang. Aku menaikkan dia ke atas motor, seperti seorang ayah yang menaikkan putri kecilnya. Lerisa